Halo teman-teman, sekarang kita kembali tentang Erich Fromm di bagian yang ketiga. Nah, di bagian ketiga ini Erich Fromm mengajarkan tentang karakter sosial. Ya, karakter sosial ini muncul karena ketika kita menghadapi tuntutan-tuntutan masyarakat, maka manusia dalam upayanya menyesuaikan diri dengan kondisi sekitar, kebutuhan masyarakat ini, tuntutan masyarakat ini, maka memunculkan karakter-karakter, ya, merupakan kompromi antara kebutuhan diri sendiri dengan tuntutan di luar, tuntutan sosial. Ada dua bentuk seperti biasa, selalu ada yang sehat, ada yang nggak sehat. Yang nggak sehat, yang non produktif itu ada yang reseptif, ada yang hoarding, eksploitatif, serta marketing. Sedangkan yang produktif nanti akan saya jelaskan. Kita mulai dari yang pertama dulu, karakter sosial yang non produktif yang disebut reseptif atau menerima, yaitu manusia yang punya karakter mengharapkan pemenuhannya itu dari pihak luar, dari orang lain. Jadi kebutuhan-kebutuhannya itu dia merasa nggak bisa dipenuhi diri sendiri, udah bergantung banget. Pokoknya semua kebutuhanku itu harus dipenuhi orang lain, bukan harus sih. Dia merasa dia nggak bisa memenuhi diri sendiri, tapi dia hanya berharap orang lain yang memenuhi. Gitu. Nah, yang model seperti ini cenderungnya akan pasif gitu ya, percaya bahwa kebutuhan dari dirinya itu nggak bisa dipenuhi diri sendiri, hanya bisa dipenuhi oleh orang lain, maka dia sangat dependen, sangat bergantung, kayak ngemis, orang minta ngemis ke orang lain, menunggu dengan pasif sampai kebutuhannya dipenuhi. Ini model reseptif. Yang kedua, itu model yang karakter yang eksploitatif, mengeksploitasi, ya. Nah, ini dia akan mengambil apapun, ya, yang mereka mau dari orang lain dengan cara memaksa, dengan cara menipu. Dia akan mengeksploitasi orang lain. Ya, bahkan yang pemberian yang sifatnya sukarela, orang kasih ke kita malah nggak mau. Gitu. Orang-orang yang tipe eksploitatif dia nggak mau kalau dikasih sukarela, karena rasanya nggak asik gitu. Dia lebih asik kalau dia hasil pemaksaan, hasil memaksa orang lain. Kalau yang tadi diberi sukarela itu yang tipe tadi sebelumnya, reseptif tuh, yang ngemis itu reseptif. Kalau ini nggak, dia sengaja maksa, ayo berikan ke saya. Ya itu juga bisa termasuk dengan penipuan. Sekarang kan banyak ya, penipuan online dan sebagainya. Itu hati-hati, itu tipe-tipe orang yang mengeksploitasi. Karakter yang ketiga, menurut Fromm adalah hoarding, menimbun. Ya, memandang dunia sebagai pemilikan yang harus dikumpulkan, harus ditimbun gitu ya. Jadi dia merasa kalau yang pertama tadi mengharapkan dari orang lain, yang kedua mengeksploitasi, yang ketiga itu harus dimiliki dan ditimbun, dikumpulkan gitu ya. Nah, yang suka mengumpulkan ini biasanya juga dia akan berusaha mengatur, mempertahankan kepemilikannya, menyimpan hak miliknya ya supaya rasa aman, supaya jiwaku ini aman karena sudah menimbun banyak hal gitu ya. Tentu yang ditimbun yang dia sukai gitu ya. Dari hal-hal yang dimiliki dan disimpan sendiri. Bahkan yang repot, ini yang menurut Fromm itu juga menimbun itu bisa dikaitkan dengan cinta ya, karena Fromm ini kan juga terkenal dengan tadi teori cintanya itu. Nah, orang-orang yang tipe hoarding ini dalam hal cinta juga prinsipnya dia menimbun. Tipe orang yang suka mengkoleksi cinta. Lah ini bahaya gitu ya. Dia yuk dikumpulin orang-orang yang ngefans sama dia, yang suka sama dia dan sebagainya, itu dikumpulin gitu ya. Yang penting dianggap kayak properti gitu, dimiliki dan ditimbun. Dan yang keempat adalah tipe marketing, menjual. Orang yang menganggap bahwa kesuksesan itu bergantung bagaimana dia marketing, bagaimana dia bisa menjual dirinya. Ya, dia melihat baik dirinya sendiri maupun orang lain itu sebagai komoditas yang bisa saling jual-menjual atau beli-membeli. Jadi transaksi. Prinsipnya segala sesuatu termasuk cinta itu akan dinilai dari sisi transaksional, transaksi. Sehingga kalau terjadi dalam kehidupan cinta ya, perceraian pun itu bagi tipe-tipe kayak gini nggak masalah cerai. Kalau cerai itu artinya transaksinya gagal gitu ya, atau kontraknya atau berlangganannya ini ada masalah gitu ya dalam masalah transaksi berlangganannya, sehingga ya udah cerai aja gitu. Jadi nggak peduli dengan komitmen, yang penting transaksi. Nah, itu bentuk-bentuk yang kurang sehat menurut Fromm. Nah, yang sehat itu seperti ini, yang produktif, yaitu karakter sosial yang memiliki 3 dimensi. Pertama, bekerja. Bekerja dalam artian di sini bukan bekerja
kerja yang habis-habisan, bukan, tapi malah kerja itu untuk menghasilkan ekspresi diri yang bermakna. Jadi ketika kita bekerja, entah kita jadi dosen, entah jadi psikolog, entah jadi relawan sosial, entah jadi businessman, apapun pekerjaan kita, biarlah kita bekerja itu sebagai ekspresi, aktualisasi diri kita yang menghasilkan makna di dalam hidup. Bukan bekerja demi money, transaksi. Itu tentu perlu, teman-teman. Nggak munafik lah, kita nggak butuh duit. Tapi kalau orientasinya cuma itu, nggak ada maknanya. Kerjaan apapun kita sikat, kita habisin, pokoknya asal ada money. Nah, itu bukan prinsip bekerja yang produktif menurut Fromm. Ya, jadi harus yang bermakna. Terus kerja itu jangan cuma nuntut, minta gitu. Apalagi mengeksploitasi, bahaya kerja mengeksploitasi ya, atau menimbun. Tapi kembali yang penting itu adalah ekspresi diri yang bermakna dari apa yang kita kerjakan. Termasuk kalian jadi mahasiswa juga prinsipnya jangan transaksi, nilai, nimbun dan sebagainya, apalagi mengeksploitasi, minta dan tapi bagaimana kita mengembangkan diri kita menjadi lebih bermakna dengan studi yang teman-teman sedang lakukan. Mencintai yang kedua. Nah, mencintai tadi ada di video pertama, prinsip mencintai yang sehat, yang produktif itu tidak memaksa, namun lebih memberi kebebasan untuk pengembangan pribadi, baik diri sendiri maupun orang lain. Jadi cinta itu bukan gondel-gondelan, ikat-ikatan sampai kita nggak bisa jadi diri sendiri, gitu ya. Ada orang itu katanya kalau cinta itu kan kompak gitu ya. Kalau satunya pakai kuning, kita pakai kuning, satunya biru pakai biru. Kalau kaos distro juga kaosnya sama atau pasangan yang pas nyambung gitu. Oke, itu bagus, kelihatan harmonis, romantis. Tapi ingat, kalau itu hanya berdasarkan aturan supaya kelihatan romantis, tapi tidak berdasarkan pribadi diri sendiri, maka itu bukan cinta yang sehat menurut Fromm. Karena menurut Fromm, cinta sehat itu tetap memberi kebebasan untuk orang itu berkembang sesuai potensi dirinya masing-masing. Nah, untuk orang bisa mencintai secara produktif menurut Fromm, kuncinya adalah orang itu harus bisa mencintai dirinya sendiri dulu secara sehat. Kalau kita sendiri tidak bisa mencintai diri kita secara sehat, kalau kita sendiri terlalu menuntut diri kita secara berlebihan, ekstrim, tidak masuk akal, irasional, maka akan sulit kita bisa mencintai orang lain juga dengan cara sehat. Karena kita mencintai diri kita sendiri juga nggak sehat kok. Karena itu kita kalau mau mencintai, mengasihi orang lain, itu harus sama seperti kita mengasihi diri sendiri. Dan bentuknya harus sehat, memberi kesempatan untuk pengembangan diri, jangan terpaksa. Kemudian yang ketiga, karakter sosial produktif itu menurut Fromm itu dengan berpikir. Berpikirnya ini tentu adalah berpikir yang objektif. Ingat ya, Fromm sering katakan itu, jangan yang irasional. Yang rasional itu yang objektif, yang tidak hanya berdasarkan satu pandangan yang ekstrim, fanatisme, ya, yang sempit, tetapi berdasarkan pandangan yang lebih luas, bisa memahami dari segala perspektif, segala dimensi, sehingga pemikiran kita ketika mengambil keputusan, ketika menghadapi suatu situasi, masalah, cara berpikir kita ini lebih baik, lebih sehat, bukan ekstrim hanya berdasarkan pendapat dari satu aliran, satu orang, satu organisasi. Oke, teman-teman, kita sudah belajar tentang karakter-karakter sosial menurut Fromm. Semoga kita belajar mengembangkan karakter kita ya teman-teman, menjadi lebih produktif, menjadi diri kita sendiri, bekerja yang bermakna, mencintai yang mengembangkan orang lain, dan jangan lupa kita juga bisa berpikir yang objektif, tidak ekstrim. Terima kasih, selamat mengembangkan diri.